proses ta'aruf itu berapa lama ya? Proses ta'aruf itu maksudnya ta'aruf menuju pernikahan sebaiknya memang tidak terlalu lama, karena ta'aruf itu prosesnya difokuskan pada mencari alasan yang menguatkan untuk menikahi, sebagaimana bagian dari ta'aruf itu ada nanti yang disebut sebagai nador atau melihat calon. Nah, maka melihat calon itu adalah untuk mencari perkara-perkara yang bisa menguatkan niat untuk menikahi, karena asasnya pernikahan itu disegerakan. Jadi karena pernikahan itu disegerakan, maka ta'arufnya juga disegerakan, dalam arti hanya hal-hal prinsip yang terpenting saja yang dicari data-datanya untuk diketahui secara lengkap, tidak perlu mendetail, apalagi tidak perlu sampai mencari-cari kekurangan. Jadi ta'aruf itu tujuannya bukan untuk memerinci, mencari detail-detail dan kemudian menemukan kekurangan-kekurangan, tidak. Ta'aruf itu justru ditujukan untuk mencari hal yang menguatkan untuk menikahi. Karena kalau seseorang itu menikah dengan sesuatu yang membuat dia kuat untuk menikahinya dari alasan-alasan yang bersifat dini, bersifat keagamaan, maka itu akan menjadi komitmen yang kuat di dalam ikatan pernikahan. Jadi yang maksud daya tarik di sini bukan daya tarik fisik, tetapi daya tarik yang membuat dia alasan yang sangat kuat di dalam hatinya untuk menikahi istrinya, yang dengan itu dia akan membangun komitmen untuk mencintai istrinya ini dari dunia sampai ke surga, gitu ya. Jadi itu tujuan ta'aruf. Maka sedapat mungkin, sesegera mungkin ya lebih baik, meskipun tentu tidak ada batasan waktu yang ditetapkan oleh syariat untuk berapa lama prosesnya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian dia mengenali hal-hal yang asasi terkait dengan yang sering saya sampaikan, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan ibunya sendiri, hubungannya dengan teman sebayanya, hubungannya dengan anak kecil, gitu ya. Perkara-perkara asasi yang kemudian bisa kita lihat di dalam ta'aruf, yang dengan itu menguatkan niat kita untuk menikahi. Prinsipnya ta'aruf bukan mencari kesempurnaan. Kalau mencari kesempurnaan maka tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah menemukan calon yang dianggap tepat, karena yang dicari adalah kesempurnaan. Pasti setiap orang kekurangannya masing-masing, ya. Nah, maka di dalam ta'aruf selain kesiapan untuk mencari kelebihan yang menguatkan niat untuk menikahi, juga adalah kesiapan untuk menerima kekurangan. Selama kekurangan itu tidak prinsipil, bukan soal akidahnya, bukan soal ibadahnya, bukan soal akhlaknya, ya. Atau akhlak tapi soal akhlak yang cabang lah, bukan akhlak asasi, gitu ya. Ya, kalau akhlak asasi seperti jujur, ternyata dia pembohong besar, ya mundur, gitu ya. Kalau dia ternyata seorang penipu, ya mundur. Kalau dia suka ngemplang utang, misalnya gitu ya, ya mundur. Itu karena akhlak asasi. Tetapi kalau soal-soal kecil gitu ya, oh dia kok duduknya bersilanya nggak sempurna ya, gitu ya. Duduk bersila tadi kok kelihatan bersilanya nggak sempurna. Ya asal masih bisa diperbaiki, insya Allah tidak ada masalah, gitu ya. Apalagi soal penampilan itu tadi pakai jilbabnya kok kurang simetris ya, gitu ya. Ya nanti bisa dilatih setelah menikah supaya bisa pakai jilbab secara simetris, gitu ya. Oh itu kok jenggotnya juga tidak simetris ya, nanti kan bisa dirapikan, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian justru perkara-perkara yang sifatnya tidak asasi di dalam ta'aruf ini menjadi sebuah alasan yang dicari-cari untuk memperlambat proses. Karena sekali lagi tidak ada yang sempurna.